Hahaha, apa kabar sahabat YT artikel 2? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah Aditya yang berpura-pura miskin. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah Aditya anak bos besar yang berpura-pura miskin. Episode 52. Kisah Aditya anak bos besar yang berpura-pura miskin. Dahlia berjalan ke Aditya setelah mengetahuinya. Dia terdiam. Jika tidak berhasil, dia masih harus bertanya pada Aditya. Kartika melihat bahwa Rianti akan pergi. Dia berjalan sambil tersenyum dan berkata kepada Rianti, "Rianti, Anda harus mengingatkan Tuan Victor. Gadis bernama Friska sedang bermain-main dengan Aditya." Rianti menatap Kartika dan mengerutkan kening. "Tolong perhatikan apa yang kamu katakan. Tuan Victor sangat baik, tidak ada junior atau senior. Apalagi gadis simpanan bernama Friska. Kita akan membicarakan ini nanti. Hati-hati, kami akan menuntutmu karena fitnah." Kartika terdiam. Tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. "Dahlia, saya sudah menyampaikan kata-kata Tuan Victor. Selamat tinggal." Rianti memandang Dahlia, lalu berbalik dan meninggalkan ruangan. Melihat Rianti pergi, Dahlia benar-benar tercengang. Awalnya dia berpikir sangat mantap. Meminta Victor untuk datang ke sini untuk makan malam. Dan meminta Victor untuk melakukan sesuatu. Tapi sekarang sikap Victor sangat jelas. Proyek itu masih dipegang keluarga Felicia. Axel menginginkan proyek itu, tetapi tidak sesuai yang dia harapkan. Jika Anda tidak bisa melakukan ini, tentu saja Anda tidak bisa mendapatkan 1 miliar. Dahlia tertekan. "Bibi Dahlia, lihat proyeknya." Axel tidak bisa tertawa lagi. Dia menatap Dahlia dengan menyesal. Tatapan Dahlia tidak bisa membantu jatuh pada Aditya. Dia tidak tahu dari mana Aditya berasal. Jadi dia bisa membingungkan Victor. Dahlia sangat marah sehingga dia mengertakkan gigi dan berkata kepada Aditya, "Hei, pergi ke rumah sakit untuk menemui Victor. Beritahu dia, dan berikan proyek itu kepada Tuan Axel." Aditya sangat kesal sekarang. Karena Miao Victor tiba-tiba kecelakaan itu membuatnya memiliki firasat yang sangat buruk. Dengan kata-kata Dahlia, Aditya berpikir bahwa dia sedang mendengarkan lelucon. Pada saat ini, dia diam, melangkah keluar dari ruangan, dan pergi. Dia ingin bergegas ke rumah sakit sesegera mungkin untuk mengunjungi Victor dan mencari tahu apa yang terjadi. Dahlia melihat bahwa Aditya mengabaikannya, dan mulutnya bengkok karena marah. "Oke Aditya, apakah kamu berani tidak menganggapku?" Dahlia berteriak dengan marah melihat punggung Aditya. "Bibi Dahlia, apa yang harus saya lakukan sekarang?" Axel tertekan. Dan keluarga Felicia masih memperoleh beberapa juta. Jadi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Dahlia juga tahu bahwa masalah ini harus dibalik oleh Aditya. Meskipun dia enggan mengakui bahwa Aditya memiliki kemampuan ini. Tetapi itu adalah kebenaran. "Tuan muda Axel, jangan khawatir. Bibi bisa memberimu ide. Kamu hanya bisa bertanya kepada Aditya tentang ini," kata Dahlia bertentangan dengan keinginannya. Mata Axel melebar ketika mendengarnya. "Bibi, apa yang kamu katakan? Biarkan aku memohon pada idiot itu. Jangan berengsek. Aku akan menjawabmu untuk Aditya sekarang. Proyek itu pasti tidak akan diberikan kepada kamu." Farah benar-benar marah saat ini, dan berkata dengan keras kepada Axel. Lalu dia berbalik dan meninggalkan ruangan itu. Dahlia tercengang. Dia tidak mengharapkan seorang wanita. Axel menggertakkan giginya. Diam-diam kejam di dalam hatinya. "Aditya, Aditya, kamu menyebabkan saya kehilangan proyek. Tunggu saya." Setelah Aditya meninggalkan hotel, dia melihat Rianti duduk di mini merah kecilnya segera setelah dia sampai di jalan, dan tidak pergi. Melihat Aditya keluar, Rianti dengan cepat keluar dari mobil dan menyapanya. "Kamu tidak pergi." Aditya memandang Rianti dan berkata, "Tuan, masuk ke mobil dan bicara perlahan." Rianti berbisik kepada Aditya, lalu menarik Aditya ke mobilnya. Wajah Aditya bermartabat, dan dia berkata dengan ringan, "Ayo, pergi ke rumah sakit." Rianti tidak berani mengatakan apa-apa, dan mengantar Aditya ke rumah sakit. Di Rumah Sakit Rakyat Pertama Jakarta,
Victor telah keluar dari ruang gawat darurat dan dirawat di unit perawatan intensif. Di pintu rumah sakit, 6 pria kokoh berjas berdiri di sana. Tampak seperti pengawal terlatih. Tuan Victor ada di dalam. Rianti melapor kepada Aditya dengan suara rendah. Dengan Rianti di sini, 6 pengawal secara alami tidak akan menghentikannya. Tetapi mereka tidak tahu siapa Aditya. Aditya melangkah ke bangsal dengan tangan di belakang punggungnya. Rianti tidak menindaklanjuti, dan tetap berada di luar pintu dengan 6 pengawal. Pintu unit perawatan intensif ditutup. Aditya meliriknya, dan mau tidak mau sedikit terkejut. Dia melihat seorang lelaki tua berjas berdiri di depan ranjang rumah sakit. Itu sebenarnya David. Saat melihat Aditya, David dengan cepat menyambutnya dan membungkuk dalam-dalam. "Tuan, saya senang bertemu Anda lagi." "David, mengapa kamu ada di sini?" Aditya melirik David dan bertanya padanya. "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika saya tidak datang. Lihat, Tuan Victor hampir mati." David menunjuk ke Victor, yang sedang berbaring di ranjang rumah sakit. Aditya berjalan ke ranjang rumah sakit dan menatap Victor, yang sedang berbaring. Pada saat ini, lengan Victor diperban seperti zonzi besar, dan salep luka dan darah yang mengalir dicampur, dan kain kasa berwarna merah. 1 tebasan di tulang rusuk, 2 di dada, dan 4 di punggung. "Tuan muda, pihak lain menginginkan nyawa Tuan Victor. Jika tidak, Victor akan melapor kepada Tuan lebih awal." David menjelaskan kepada Aditya. Victor membuka bibirnya yang pecah-pecah, berjuang untuk duduk. Aditya menahan Victor. "Paman Victor, jangan bergerak dulu. Tuan, Anda harus memperhatikan keselamatan Anda baru-baru ini." David berkata kepada Aditya dengan sangat serius. "Siapa yang melakukannya? Mungkinkah dia?" Mata Aditya berkilat dingin, dan dia bertanya kepada Victor. David mengangguk. "Seharusnya itu yang dia kirim. Tuan, orang itu ingin menangkap Victor, dan mereka pasti ingin bertanya tentang keberadaanmu. Untungnya, pengawal Victor berjuang sampai mati dan menyelamatkannya. Tapi saya kira dia mungkin sudah tahu bahwa Anda berada di kota Jakarta." David memandang Aditya dengan mata merah setelah mengatakan ini. Aditya menggertakkan giginya dengan keras. Peristiwa masa lalu muncul di benaknya, dan hatinya penuh amarah. Dia, di mulut Aditya barusan secara alami adalah ibu tirinya, alias Lasmini. Wanita cantik dengan hati yang sangat dalam dan kejam ini, ingin membunuh Aditya lebih dari sekali ketika Aditya masih berada di rumah ayahnya di Toraja 10 tahun yang lalu. Tidak terduga bahwa Lasmini masih tidak berniat membiarkannya pergi setelah 10 tahun. "Bukankah kamu mengatakan terakhir kali bahwa putranya meninggal karena sakit mendadak? Mengapa dia masih ingin membunuhku?" Aditya bertanya kepada David dengan suara dingin di suaranya. David menghela nafas dan berkata, "Selama Anda hidup di dunia, triliunan properti keluarga-keluarga Edward akan menjadi milik Anda. Tetapi ketika Anda meninggal, undang-undang menetapkan bahwa pasangan Anda memiliki prioritas dalam warisan. Yang berarti bahwa semua properti besar ini akan menjadi milikmu, akan jatuh ke tangan wanita itu. Tuan muda, kamu mengerti mengapa dia ingin membunuhmu, kan?" Aditya mengepalkan tinjunya. Amarahnya sulit untuk ditekan. "Apakah ayahku tahu tentang ini?" Aditya bertanya. David menggelengkan kepalanya. "Aku baru saja berbicara dengan ayah Tuan untuk mengingatkannya agar berhati-hati dengan istrinya. Tetapi dia tidak bisa mendengarkan." "Haha," Aditya mencibir dengan pahit. 10 tahun kemudian, tampaknya cinta ayah saya kepada ibu tiriku tidak berubah sama sekali. Mungkinkah wanita jahat ini menggoda? Metode apa yang dia gunakan untuk membuat ayah bermain-main? Jika wanita ini tidak muncul, saya tidak akan dipaksa untuk melarikan diri dari rumah. Dan saya tidak akan menderita dari penderitaan duniawi yang tak terhitung jumlahnya." Aditya merasakan banyak kebencian di hatinya. Dan sekarang dia benar-benar ingin membunuh wanita sialan itu sendirian. David tampaknya memahami apa yang dipikirkan Aditya. Dia menghela nafas saat ini. "Tuan, sebelum masalah ini diselidiki secara menyeluruh, saya menyarankan Anda untuk tidak bertindak gegabah. Juga, orang-orang yang mengetahui identitas Anda, selain saya, dengan Tuan Victor dan asisten Rianti, mereka pasti tidak akan mengkhianati Anda."
Adapun Tuan Wahyu dan Dilan, saya sudah menyapa mereka, dan mereka tidak akan berani mengungkapkan identitas Anda jika mereka punya nyali. Saya dan Tuan Victor akan bertindak. Bisnis Anda adalah bisnis kami, kata Victor. Saya akan menyelidiki masalah ini sesegera mungkin. Aditya mendengarkan kata-kata David dan terdiam untuk waktu yang lama. Wanita ular yang kejam ini telah menyebabkan dia hidup dalam keputusasaan selama 10 tahun. Dan dia masih belum membiarkan dirinya pergi. Apakah itu karena pertahanan diri atau kebencian? Aditya hanya ingin wanita ini menghilang dari bumi saat ini. Melihat Aditya tidak berbicara, David tidak berani mengatakan sepatah kata pun, dan berdiri di sana dengan tenang. Melihat niat Aditya yang keras dan ingin membunuh saat ini, David tidak bisa menahan perasaan sedikit gemetar. Dia belum pernah melihat tuan muda dengan ekspresi seperti itu. Dan dia belum pernah menemukan bahwa tuan muda itu memiliki sikap tegas seperti itu. Ekspresi di tubuhnya ingin membunuh. Jika kamu yakin Lasmini masih mengejarku, apa yang akan kamu lakukan? Setelah beberapa saat, Aditya bertanya kepada David dengan seringai di wajahnya. Bersambung.